PT Berjaya Mandarin Optomedik, dan pada kesempatan hari ini izinkan saya memberikan sebuah sharing session yang berjudul Technological Advances in Myopia Management. Kali ini kita akan belajar lebih ke myopia management, bagaimana kita memanage myopia terutama pada anak-anak agar minusnya itu tidak semakin cepat bertambah di usia dewasa. Ya, background saya sebenarnya ada background teknik dan juga bisnis. Jadi mungkin dari sesi ini saya akan lebih sharing sedikit tentang apa yang ada di industri saat ini agar ketika teman-teman itu lulus akan lebih tahu tentang alat-alat apa saja atau terapi-terapi apa saja yang ada yang berkaitan dengan myopia management saat ini. Nah, oke. Pada topik hari ini saya akan bahas sedikit tentang myopia, tentang prosedur dan praktis atau praktek myopia management, teknologi apa saja yang dipakai untuk menunjang myopia management itu, dan teknologi apa saja yang sedang ada dalam pengembangan. Nah, ini juga saya ingin menekankan sedikit lagi aja tentang kenapa myopia itu penting untuk dipelajari. Sebagai tenaga kesehatan mata di Indonesia, teman-teman sekalian ketika lulus akan menjadi garda terdepan untuk kesehatan mata di Indonesia. Dan saat ini di industri, di rumah sakit, para dokter mata, para praktisi mata sudah melihat apa yang disebut dengan myopia wave ya, atau sebuah gelombang myopia di mana semakin banyak anak-anak muda itu mengalami myopia. Nah, di tahun 2020 ini International Myopia Institute ya, sebuah asosiasi internasional yang mempelajari myopia, itu mengatakan ada 30% populasi dunia itu memiliki myopia. Dan dengan tren sekarang di tahun 2050 itu bisa dibilang setengah populasi bumi akan ada myopia, dan 10%-nya itu akan ada high myopia. Jadi kita bisa bayangin jumlah penduduk bumi itu misalnya ada 7-8 miliar orang, 10%-nya itu berarti 7-800 juta penduduk bumi akan mengalami high myopia. Itu bisa dibilang 3 kali lipatnya penduduk Indonesia saat ini. Jadi ini gede banget dan menjadi tanggung jawab kita untuk bagaimana caranya kita bisa menanggulangi myopia yang ada di masa depan. Nah, kenapa myopia ini penting? Nah, sebenarnya myopia ini tidak hanya membuat gangguan refraksi saja. Kalau gangguan refraksi, betul tadi sudah bisa dibilang bisa dikoreksi dengan kacamata, lensa kontak, dengan lasik dan sebagainya. Tapi lebih dari itu, ini yang nggak bisa dipungkiri lagi. Studi mengatakan bahwa jika seseorang itu terkena myopia atau high myopia, semakin tinggi myopianya, resiko orang itu terkena penyakit mata di kemudian hari itu menjadi berkali-kali lipat. Jadi contohnya seperti ini, retinal detachment itu artinya pelepasan retina ya. Jadi kalau retina itu lepas, kalau misalnya teman-teman tuh punya minusnya itu minus 4 atau lebih, resiko nanti di kemudian hari kena retina lepas itu 9 kali lipat lebih tinggi dibandingin kalau di bawah minus 4. Dan kalau misalnya di atas minus 6, itu 20 kali lipat. Dan bahkan untuk penyakit-penyakit patologi lain seperti katarak dan glaukoma pun resiko-resikonya lebih tinggi. Jadi semakin kita itu bisa menurunkan tingkat miopia pada anak-anak agar di usia dewasanya itu minusnya itu nggak terlalu tinggi, semakin rendah juga tingkat resiko orang tersebut untuk tidak kena penyakit-penyakit ini. Jadi dengan ini teman-teman kalau misalnya ada minus tinggi atau punya kerabat yang minusnya itu udah tinggi di atas minus 4 atau bahkan minus 6 sampai minus 8, menjadi tanggung jawab teman-teman sekalian untuk mengingatkan agar lebih dijaga matanya, lebih sering rutin ke dokter mata dan untuk menghindari resiko penyakit-penyakit mata di kemudian hari. Clinical management of myopia pada anak-anak ada 3 aspek. Yang pertama faktor lingkungan, yang kedua optical, yang ketiga pharmacological. Untuk saat ini pharmacological itu ranahnya dokter mata, jadi kita tidak akan bahas. Di sini kita akan lebih membahas lebih ke faktor lingkungan dan faktor optical, yang mana optical itu adalah kacamata dan juga lensa kontak. Slide. Nah, sudah dijelaskan tadi kalau myopia itu terjadi karena cahaya jatuh di depan retina. Jadi untuk menanggulanginya dengan kacamata menggunakan lensa cekung ya, lensa tradisional, lensa minus ini, dia bertujuan untuk membiaskan cahaya ke tengah retina titik fokus. Nah, tapi ditemukan juga bahwa memang kalau cahaya tengah ini bakal fokusnya di pas di makula atau di retina. Tapi
cahaya-cahaya yang masuk dalam perifer ini yang ternyata ditemukan itu akan jatuhnya di belakang retina. Jadi memang kita melihatnya fokus, tapi cahaya perifer yang kita nggak terlalu sadari itu akan jatuhnya di belakang retina. Nah, inilah fenomena yang namanya peripheral hyperopic defocus. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah kita mau menarik cahaya ini ke depan. Jadi agar bisa sampai ke dekat ke retina atau kalau bisa malah agak sedikit lebih di depan gitu. Jadi kalau kita mau narik cahayanya agak lebih ke depan retina, kita harus pasangkan powernya plus di samping-sampingnya ini. Inilah yang namanya peripheral myopic defocus atau saya singkat PMD. Nah, teknologi inilah atau konsep inilah yang sekarang di industri itu selalu dipakai untuk melakukan myopia control. Jadi nanti kalau teman-teman sudah lulus, mungkin bekerja di pabrik lensa atau lensa kontak, yang mana dia akan membuat sebuah produk itu yang difungsikan untuk myopia management. Nah, itu tujuan produk itu pasti tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana dia bisa memberikan efek peripheral myopia defocus pada mata. Jadi mau itu lensa kontak, mau itu lensa kacamata dan sebagainya, itu tujuannya adalah untuk menimbulkan efek ini. Nah, ini juga lensa ortho-K. Nah, ortho-K itu seperti tadi sudah disampaikan adalah lensa rigid ya, lensa yang keras yang digunakan untuk dia bisa membentuk kornea agar lebih flat. Jadinya kalau misalnya kita mau beraktivitas di siang hari, itu minusnya bisa hilang sementara dan karena korneanya itu lebih flat. Nah, kenapa ini bisa menjadi salah satu terapi untuk myopia management? Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh gambar mata yang diambil dengan menggunakan corneal topografi untuk pasien yang sudah pernah menggunakan ortho-K semalaman. Jadinya kita lihat semakin biru itu berarti semakin flat, semakin landai ya powernya, dan semakin hijau kuning itu semakin steep. Jadi kita lihat di tengah kornea ini ada semacam flattening atau semakin landai. Nah, kalau dilihat powernya, diambil powernya, di tengah itu powernya lebih minus dibandingin samping. Jadi itu efeknya akan mirip karena jadi perifernya kornea itu ada lebih plus sedikit dibanding tengah. Jadi cahaya yang masuk ke perifer pupil sama ke tengah pupil itu ada peripheral myopic defocus. Efek inilah yang sama dengan yang kayak tadi Essilor Stellus atau Hoya Miosmart tadi ada PMD-nya, peripheral myopic defocus. Jadi kita bisa lihat mau itu lensa kontak, ortho-K, lensa kacamata, kalau itu berhubungan dengan terapi myopia management, yang ingin diterapi adalah bagaimana kita bisa menimbulkan efek peripheral myopic defocus pada mata. Seperti itu. Slide. Nah, untuk melakukan myopia management, terutama untuk fitting lensa kontak, karena kebanyakan lensa untuk myopia management itu bentuknya rigid, kita butuh alat yang namanya corneal topografi untuk menunjang. Nah, apa itu corneal topografi? Corneal topografi adalah alat yang digunakan untuk memetakan topologi mata. Jadi sama mirip kayak kita memetakan topologi pada tanah gitu, geografi ya. Ini tapi kornea kita yang dipetakan. Nah, tujuannya buat apa? Dia bisa untuk screening abnormalitas kornea seperti keratokonus, ektasia, dan sebagainya. Kalau misalnya kita ada kondisi mata yang mungkin dengan slit lamp nggak bisa kelihatan. Dan kita bisa menghitung parameter lensa kontak, terutama rigid lens yang akurat. Dan hasil sebelum dan sesudah ortho-K, kalau misalnya korneanya itu setelah dan sebelum dia jadi flat, itu kita bisa ukur. Dan contoh-contohnya adalah ini yang mungkin akan teman-teman kalau kerja di optometric clinic atau di eye center itu pasti akan melihat alat-alat seperti ini. Nah, apa aja yang bisa kita analisa atau telah dari corneal topografi? Ini contoh dari Medmon, tapi ada corneal topografi ada banyak merek dan semuanya pasti bisa menunjukkan parameter yang sama. Yang pertama kita bisa melihat flat K dan steep K ini seperti K1 dan K2 kalau di keratometer dan delta K-nya berapa. Nah, kita juga bisa melihat eccentricity-nya. Eccentricity ini apa? Eccentricity itu lebih ke arah seberapa cepat kornea itu melandai dari tengah ke samping. Jadi kita tahu kornea itu kan kalau dilihat dipetakan dari samping sama tengah, tengahnya biasanya lebih steep. Seberapa cepat pelandaian itu, dan itu tujuannya untuk melihat simpelnya melihat
seberapa efektif mata ini kalau kita pasangkan ortho-K efektif atau tidak, seperti itu. Slide. Kita juga bisa melihat HVID. Kalau tadi sempat ditanya lensa kontak diameter berapa yang cocok untuk mata. Nah, itu kalau dengan corneal topografi kita bisa melihat secara kuantitatif diameter mata ini berapa. Horizontal visible iris diameternya. Jadi dengan jenis lensa apa, diameter yang cocok lensanya itu apa gitu. Apakah itu scleral lens, ortho-K atau soft contact lens dan sebagainya. Kalau ini kita bisa melihat dengan detail. Slide. Nah, ini juga bisa melihat sagittal diferensial. Intinya ini kita bisa melihat apakah desain lensa yang cocok itu desainnya torik atau non torik dan efeknya seperti apa pada mata. Slide. Nah, ini juga kita bisa melihat efek dari ortho-K baik dari sisi koreksinya sebelum dan sesudah memakai ortho-K dan dari segi sentrasinya. Jadi setelah pasien itu tidur semalaman dengan lensa kontak, dudukannya itu di mata itu ada di mana? Kita bisa melihat dari pola kedudukan lensanya. Apakah dia itu pas di tengah pupil atau agak ke samping atau agak tergeser ke atas, bawah dan sebagainya. Slide. Nah, ini juga kalau misalnya teman-teman yang nanti sudah pernah atau akan melakukan praktikum fitting RGP dengan menggunakan slit lamp, kita tahu itu prosesnya cukup memakan waktu ya. Nah, karena harus ditetesin pakai fluoresin, dipakai trial lens dan sebagainya, itu cukup memakan waktu. Nah, dengan corneal topografi kita bisa melakukan simulasi fluoresennya. Jadi kita tinggal input parameter lensanya, base curve berapa, diameter berapa, dan dia akan nunjukin kalau kita fluoresen itu dia polanya akan seperti ini loh. Jadi ini akan sangat mempercepat proses dari fitting lensa kontak. Slide. Nah, selain corneal topografi, dalam myopia management kita juga ingin mengukur panjang bola mata atau yang kita sebut sebagai axial length. Kenapa axial length penting? Karena yang tadi kita sampaikan, myopia itu berkembang kalau bola matanya semakin panjang. Jadi untuk anak-anak kita mau tahu berapa sih pemanjangan bola matanya dari tahun ke tahun. Nah, axial length itu didefinisikan sebagai panjang bola mata dari depan kornea sampai ke retina. Itu terdiri dari anterior chamber depth, lens thickness, ketebalan lensa natural mata kita, dan juga vitreous chamber depth. Nah, itu yang di total akan menjadi axial length. Slide. Nah, secara tradisional, axial length itu diukur dengan menggunakan teknologi yang biasanya disebut AB scan. A scan itu yang gambar di atas, dan B scan itu gambar yang di bawah. A scan itu intinya dia pakai sebuah probe dan dicolok langsung ke mata dengan posisi matanya itu dibius tentunya ya. Jadi itu bisa diukur panjang bola matanya kurang lebih berapa dari sinyal-sinyal biometrinya. Nah, ini mungkin untuk teman-teman praktisi optik agak kurang cocok karena ini harus dalam pengawasan dokter mata karena matanya harus dibius. Nah, sedangkan kalau yang base scan ini sebenarnya mata nggak usah dibius karena kondisi mata tertutup dan ini mirip kayak USG bayi. Jadi benar-benar kita ngelihat bentuknya kayak USG tapi mata dan kita ngukur secara manual ini berapa. Nah, untuk tracking myopia management ini kurang direkomendasikan. Kenapa? Karena ini sangat tergantung pada operator yang megang probe-nya itu. Jadi kalau posisinya beda atau penekanannya beda, hasil axial length-nya udah pasti berbeda begitu. Jadinya variabilitasnya terlalu tinggi. Makanya ini mungkin direkomendasikan untuk ngelihat kelainan mata yang lain, tapi untuk myopia management ini agak kurang direkomendasikan. Slide. Nah, yang lebih berkembang saat ini untuk myopia management adalah optical biometer. Optical biometer ini sebenarnya fungsinya sama persis seperti yang tadi ultrasound untuk mengukur panjang bola mata, tapi dia nggak menggunakan suara, dia menggunakan cahaya gitu. Jadi ada dua teknologi, pertama PCI, yang kedua OLCR. Ini prinsip kerjanya kurang lebih sama, cuma beda di material membangunnya aja. Nah, dengan adanya myopia wave dan myopia management itu trennya lagi berkembang. Pabrik-pabrik itu mengintegrasikan software myopia management itu ke alat yang sama. Jadi dengan ini kita bisa mengukur axial length dan mengontrol perkembangan bola mata pasien. Slide. Nah, jadi ya secara singkat, myopia management software dalam optical biometry itu intinya adalah pertama, panjang bola mata diukur, kedua hasilnya diukur dengan data normatif, ketiga dari data normatif kita bisa tahu profil resiko pasien itu seperti apa, dan yang keempat profil resikonya kita berikan laporan dan charting seiring berjalannya waktu. Slide. Nah, ini ada contohnya, satu titik ini
berarti satu kali pengukuran. Jadi ini ada seorang pasien yang data aksialnya itu diambil di tahun 2018, 2020, 2022, 2024, dan kita bisa melihat seiring pasien itu bertambah tua, panjang bola matanya itu makin panjang apa enggak, dan semakin panjangnya itu apakah melandai atau enggak. Dengan kata lain, semakin cepat atau semakin lambat. Memang makin cepat, tapi apakah dia tingkat pemanjangan itu cepat atau lambat. Dan itu faktor resikonya bisa kita lihat dari data normatif, baik dari Tiedemann Study maupun meta-analisis berbasis demografi, ras, dan sebagainya. Kita mau lihat resiko anak ini, myopianya itu berapa persen, high myopianya itu berapa persen. Tujuannya dengan terapi, kita ingin menurunkan dia dari grafik yang satu ini ke bawah, seperti itu. Dan ini juga kita bisa memetakan koreksinya ya. Jadi dari awal dia minus berapa, tahun-tahun kemudian dia minus berapa visusnya. Nah ini terakhir, ini advances in dry eye technology. Dry eye ini juga sekarang di industri menjadi tren yang cukup marak ya. Dan ini biasanya di pairingkan atau digabung dengan myopia management. Kenapa? Karena terapi myopia management untuk mata yang kering dan mata yang normal itu pasti beda. Kalau mata yang kering mungkin lensa kontak kurang cocok, atau kalau pakai lensa kontak pun jenisnya apa itu mungkin harus dilihat juga dari evaluasi seberapa kering matanya dan kenapa matanya itu kering. Apakah itu karena air matanya yang kurang, atau karena apakah mungkin air matanya cukup tapi cepat menguap atau evaporatif seperti itu. Dan dry eye ini bisa dilakukan analisanya itu cukup banyak seperti TMH, Nibud, anterior retina scan, mebografi dan sebagainya. Slide. Nah, kabar baiknya, dry eye ini biasanya sudah terintegrasi dengan alat-alat yang sudah ada, seperti optical biometri dan topografi. Nah, ini terakhir, ini ada beberapa pengembangan yang masih belum ada di industri, tapi mungkin dalam waktu dekat kita akan lebih banyak lihat. Salah satunya adalah terapi red light atau sinar merah. Ini di studinya dikatakan cukup menjanjikan untuk bisa menghambat panjangan bola mata pada anak-anak. Next. Dan dari segi wearables juga ada, jadi mirip kayak smartwatch yang teman-teman pakai untuk ngukur detak jantung atau langkah. Kalau ini mereka ngukur cahaya, jadi bisa nge-track atau memantau seberapa banyak kita waktu indoor dan outdoor, dan ada juga yang dipasangkan ke kacamata untuk melihat rata-rata kita itu ngelihatnya itu jaraknya berapa begitu. Oke, terakhir jadinya yang ingin saya rangkum adalah myopia management. Dan myopia control merupakan konsep yang penting yang terus berkembang di seluruh dunia. Ini merupakan salah satu tren terhot lah di beberapa tahun ini. Dan dunia sedang berinovasi dengan cepat, mengembangkan teknologi baru untuk diagnostiknya, baik dari corneal topo, slit lamp, optical biometri, dan terapeutiknya, lensa kontak, untuk mengembangkan myopia management. Dan ini nggak hanya dari sisi teknologi aja, tapi dari sisi ekonomi juga. Jadi bagaimana membuat barang yang mungkin fiturnya sama, tapi harganya jauh-jauh lebih murah. Jadi ini mirip seperti kayak kalau kita lihat tahun 70-an, 80-an, autoref itu mungkin mahal dan langka. Nah, sekarang rata-rata semua toko udah punya autoref. Nah, tujuannya adalah dengan itu alat-alat ini tadi mungkin akan menjadi standar pelayanan di semua tempat layanan kesehatan mata. Jadi mungkin di 10-15 tahun ke depan bisa jadi semua optik itu bisa memiliki corneal topografi, optical biometri agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik ke pasien terutama di bidang myopia.